Sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat Nikita Mirzani kembali menyita perhatian publik. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nikita Mirzani menyampaikan nota pembelaan yang disusunnya sendiri dan menegaskan bahwa dirinya bukan pelaku kejahatan melainkan korban dari skenario penjebakan yang ia tuduhkan kepada Reza Gledis. Nikita Mirzani menilai kasus ini penuh rekayasa dan telah dirancang secara sistematis untuk menjatuhkan namanya. Ia menggambarkan situasi yang dialaminya sebagai bentuk kezoliman hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin melihatnya mendekam di penjara. Tidak hanya itu, Nikita Mirzani juga menyinggung dugaan praktik suap dan gratifikasi yang menurutnya turut mewarnai proses hukum yang dijalaninya. Ia mengaku telah melaporkan hal tersebut ke KPK sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan. Dengan penuh emosi, Nikita Mirzani memohon agar majelis hakim memberikan putusan yang adil dan membebaskannya dari seluruh tuntutan karena merasa tidak pernah melakukan tindak pidana seperti yang dituduhkan. Di sisi lain, jaksa penuntut umum menuntutnya dengan hukuman 11 tahun penjara dan denda sebesar 2 miliar rupiah. Sementara publik kini terbelah antara yang percaya Nikita Mirzani dijebak dan yang menilai pembelaannya hanyalah upaya menggiring opini. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Tegur hakim sih, ya kan bener ya, 283.500.000 manusia yang ada di Indonesia ini semuanya kan mendukung Nikita Mirzani. Tidak ada tuh yang namanya diresahkan, tidak ada yang namanya yang sakit hati, yang kecewa, yang marah, yang geram. Nggak ada, semuanya itu benar-benar mencintai Nikita Mirzani. Nggak ada yang namanya pendukungnya dibayar lah buat ngedukung dia. Nggak ada yang namanya pendukungnya disawer, pendukungnya itu kocar-kacir karena duit, pendukungnya berantem karena duit. Nggak ada, semuanya itu bener-bener tulus mendukung Nikita Mirzani, Pak Hakim. Kok aneh ya Pak Hakim sama JPU ini ya? Nikita Mirzani itu kan artis, dia hanya menjalankan skenario drama sinetronnya dia. Dia kan bikin huru-hara untuk memberi makan dia dan anak-anaknya. Salahnya di mana sih Pak Hakim? Dan JPU juga, itu kerjaannya dia. Dia udah ngaku dia bikin huru-hara supaya dia bisa menghasilkan duit. Tadi aja sebelum mulai persidangan dia udah bilang dia harus huru-hara lagi buat balik modal. Salahnya di mana? Aku heran deh sama Pak Hakim sama JPU ini. Gak beres ya guys? Apa gimana sih konsepnya? Pledoi itu kan adalah kesempatan terdakwa untuk membela dirinya gitu kan. Tadi tuh aku nonton sidangnya NM yang dia membacakan pledoi yang katanya itu dia bikin sendiri. Menurut aku dari pledoi yang dia bacakan itu tidak ada yang terlalu signifikan untuk membela dirinya. Malah pledoi yang dia bacakan itu kebanyakan untuk menyerang para JPU. Tidak sedikit pun dari pledoi yang dia bacakan itu ya tersirat rasa bersalah dari terdakwa ini gitu. Berarti si terdakwa ini sama sekali merasa memang kalau dia ini nggak bersalah sama sekali. Dan menurut terdakwa pas pembacaan pledoi itu dia bilang tuntutan yang diberikan JPU ini tuh tuntutan yang mengada-ngada 11 tahun dan denda 2 miliar. Padahal ya kalau kita tarik ke belakang lagi, JPU itu pasti berdasarkan fakta dan bukti yang dibacakan, yang ditampilkan di setiap persidangan gitu. Tapi kenapa ya sampai detik ini si terdakwa itu merasa diri itu tidak bersalah, sementara si terdakwa ini tuh juga tidak bisa membuktikan kalau dia itu tidak bersalah gitu. Di sidang Nikita Mirzani, ini JPU mencari kebenaran atas laporan pelapor atau mencari kesalahan-kesalahan terdakwa. Serius nanya. Soalnya di salah satu list tuntutan kepada terdakwa Nikita Mirzani, ini ada kalimat bahwa terdakwa tidak sopan. Kok jadi kesannya playing victim ya? Sedangkan kita semua tahu dari adanya persidangan di awal-awal persidangan, yang memulai duluan itu kalian yang sering memotong pembicaraan, yang tidak adil dalam memberi kesempatan berbicara. Jadi kita semua sebagai penonton, sebagai rakyat yang mengkonsumsi berita publik, ini nonton jelas nggak buta siapa duluan yang memulai di awal-awal persidangan.
Kok bisa kesalahan terdakwa dicari-cari karena tidak sopan? Kan yang gak sopan duluan kalian, yang petantang petenteng ngerekam terdakwa sampai viral banget videonya, kan kalian duluan. Sampai persidangan dianggap seperti pasar, kehilangan marwahnya. Kok bisa sih jadi kayak playing victim gini, mencari-cari kesalahan terdakwa? Jadi pandangan gue sebagai penonton, kalian duluan yang cari-cari masalah, kalian duluan yang memancing emosinya Nikita Mirzani. Fokus kepada tugas kalian yang mencari kebenaran, bukan mencari-cari kesalahan terdakwa. Siapa di sini yang menunggu hasil putusan sidang Nikita Mirzani yang nggak beres-beres? Mungkin kalau misalnya ini sidang rakyat biasa udah masuk penjara tuh. Tapi ini sidang Nikita Mirzani guys. Yang jelas sidang Nikita Mirzani pasti selalu menjadi sorotan. Nah, agenda hari ini tuh tentang membacakan pembelaan dari Nikita Mirzani atau yang disebut dengan pledoi. Pengacara Nikita Mirzani itu membacakan pledoi di mana dia meminta untuk Nikita Mirzani dibebaskan dari dakwaan suap dan pencucian uang. Aku pengen jujur-jujuran aja deh, kalau misalnya ini ya yang rakyat biasa yang duduk di posisi terdakwa, apakah persidangan ini akan selama ini atau langsung masuk penjara? Kalau membahas tentang hukum tuh ternyata punya dua wajah ya. Yang satu untuk rakyat biasa, yang satu lagi untuk public figure. Oke deh, aku nggak mau ngebahas itu. Intinya mah ya udah sih, mau sampai kapan ini persidangan? Kalau masih banyak yang diberatkan, ya itu nggak akan selesai. Padahal jelas-jelas bahwa kasus penyuapan ini lemah buktinya. Ya udah deh, katanya sidang yang akan ditunda sampai hari Senin. Kita lihat saja putusannya seperti apa. Yang jelas aku pasti tahu kalau Nikita Mirzani walaupun dia artis sensasional, pasti dia pintar dan sudah menyiapkan segala macam cara untuk dia bebas. JPU dikulitin habis-habisan sama Nikita. Iya guys, agenda nota pembelaan untuk terdakwa Nikita Mirzani kemarin siang telah dilaksanakan. Selain nota pembelaan dibacakan oleh para kuasa hukum Nikita juga membacakan sendiri nota pembelaan untuk dirinya. Ada yang gong guys di nota pembelaan yang dibaca oleh Nikita. Dia menguliti habis-habisan salah seorang JPU bernama Dona. Nikita membandingkan perkara yang saat ini sedang dijalani dengan perkara lain yang lebih berat dan merugikan negara dengan jaksa penuntut yang sama. Di kasus lain, jaksa yang bernama Dona ini menuntut salah seorang terdakwa yang jelas-jelas telah merugikan keuangan negara sebanyak 6 miliar rupiah dengan penjara 1 tahun dan denda 20 juta rupiah saja, yang padahal minimal hukuman penjaranya adalah 3 tahun. Bandingkan dengan Nikita dengan jaksa yang sama, tidak terbukti ada pemerasan, yang ada hanyalah kesepakatan bisnis dengan nominal 4 miliar namun dituntut 11 tahun penjara dan denda 2 miliar. Wow, bener-bener jomplang ya guys. Ada apa sih dengan JPU? Ada masalah apa dari Nikita? Punya dendam apa sama Nikita? Seolah-olah tuh melampiaskan kekesalan dengan menuntut hukuman yang sangat tidak masuk di akal, tuntutan yang asal, nggak notak sama sekali. Ada kesan banget kalau JPU ini kayak benci banget sama Nikita. Dan masih ada satu agenda lagi ya guys sebelum hakim membacakan vonis, yaitu replik dan duplik. Kita berdoa saja semoga hakimnya masih memiliki akal sehat dan hati nurani, jadi bisa memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya. Apakah pledoi penasihat hukum Nikita Mirzani itu tepat? Jadi Sobat Cendol, tepat dan tidak itu sangat relatif ya. Tapi kalau kita bicara soal strategis, maka netizen Cendol secara pribadi sepakat ya bahwa langkah penasihat hukum Nikita Mirzani kali ini cukup on point. Kenapa netizen Cendol mengatakan ini adalah langkah yang strategis ya? Karena kalau kita amati ya, penasihat hukum Nikita Mirzani itu fokus menyerang dari titik paling mendasar dalam perkara pidana. Jadi kepastian subjek hukum dan validitas alat bukti itu bukan mengulur, bukan drama, tapi langsung ke jantung perkara. Pertama, penasihat hukum itu kan menyoroti ketidakselarasan antara dakwaan jaksa dan fakta persidangan ya, terutama soal ancaman terhadap kredibilitas korban yang ditarik sampai ke entitas produk. Ini penting sahabat Cendol, karena kalau subjek hukumnya saja tidak jelas, maka pondasi dakwaan bisa dianggap rapuh. Jadi dalam hukum acara pidana ya, dalam hukum pidana kerapuhan di pondasi berarti ruang bebas bagi pembelaan.
Kemudian kedua, penasihat hukum juga memperlihatkan kontradiksi dari saksi yang dibawa oleh JPU. Jadi inkonsistensi dari saksi itu bukan sekedar bumbu perdebatan ya, tapi punya implikasi serius terhadap keyakinan majelis hakim. Kalau saksi kunci saja tidak sinkron ya, bagaimana membuktikan dakwaan secara beyond reasonable doubt? Ketiga, soal alat bukti rekaman yang dianggap oleh penasihat hukum diperoleh secara tidak sah. Ini bukan hal yang sepele tapi sangat krusial. Jadi prinsip due process of law sangat dijunjung dalam sistem hukum modern ya. Jika alat bukti melanggar hak privasi dan bahkan prosedur hukum ya, maka secara yuridis harus dikesampingkan. Keempat, penasihat hukum juga mengingatkan bahwa dalam hukum pidana unsur delik itu harus terbukti secara perfecto atau sempurna. Kalau satu unsur saja tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak dapat dipidana. Ini bukan opini ya, tapi prinsip dasar hukum pidana di Indonesia. Jadi menurut hemat netizen channel, dalil pledoi penasihat hukum Nikita Mirzani mungkin tidak sempurna secara retorika ya, tapi secara substansi cukup kuat untuk mengetuk hati dan cakrawala pikiran hakim. Kenapa? Karena bukan fokus pada pembelaan emosional ya, melainkan pada kontradiksi hukum yang nyata di dalam berkas perkara dan fakta persidangan. Jadi menurut netizen channel ya, ini bukan soal siapa benar dan siapa salah, tapi apakah proses hukumnya dijalankan dengan benar. Dan titik ini penasihat hukum Nikita Mirzani cukup cerdas memainkan strategi pembelaan.